Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu khairan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka bisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah rahmat pada hari ini, sehingga meskipun hujan kita tetap syukur pada Allah, meskipun panas syukur pada Allah, meskipun mendung tetap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan, karomah, syafaat yang luar biasa. Ini yang penting sekali buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Seringkali kita pada hari ini dibenturkan dengan segala suatu situasi yang kadang-kadang tidak menentu. Apalagi situasi di zaman sekarang ini, di mana mencari rezeki susah katanya, mencari sesuatu untuk mencari nafkah susah katanya, mencari segala pekerjaan susah katanya, mencari segala sesuatu pun susah, sampai terbiur dengan kata-kata mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Uzet, ini kata-kata sering keluar dari mereka jamaah-jamaah yang ada. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Uzet, ini merupakan suatu pikiran iman yang terbalik, iman yang terhipnotis dengan bisikan-bisikan iblis. Sehingga seorang yang harusnya punya iman mau gak mau melangkah mengambil jalan pintas dengan apa? Mengambil keberuntungan dengan instan, mengambil rezeki dengan cara instan, semuanya dengan cara spontanitas. Kalau muncul uang sekarang aku baru percaya, nggak muncul kagak percaya. Bahkan Allah sendiri disuudzoni oleh mereka ini hamba Allah yang nggak punya iman. Al-imanu atu'inu billahi, pada dirinya hilang kandas begitu saja. Sehingga apa yang terjadi? Sisa terjadilah suatu kritisisasi, yaitu iman. Iman tidak ada lagi di hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akhirnya diperbudak oleh iblis sampai akhir hayatnya. Inilah tujuan kita memberikan pencerahan, bimbingan amalan agar apa? Agar kita tidak terjebak. Bukan masalah susah atau tidaknya, semua tergantung dengan diri kita. Berbanyak antum baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak baca sholawat ini, gak sebanyak-banyak. Satu hari antum istiqomah tiap hari 15.000. Apa yang antum inginkan Allah akan pasti kabulkan. Kenapa? Ini janji Allah, bukan janji siapa? Janji Allah. Buktinya apa? Dalilnya mana? Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi. Kemudian timbul fi'il amal. Fi'il perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini fi'il perintahnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman,
Ketika memang kalau kamu beriman, jangan menyembah siapa selain Allah. Sallu ala Nabi, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah. Kenapa pada baginda Rasulullah? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Karena Rasulullah adalah paling dekat dengan Allah. Ketika Rasulullah kamu bilang salat kamu dekat, antum dekat dengan baginda Rasulullah, maka Rasulullah dekat dengan kita. Apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Makanya setiap doa itu ibadah, doa itu adalah suatu ibadah. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah apabila apa? Apabila diawali dengan sholawat dan diakhiri akhir yaitu dengan sholawat. Makanya berdoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika selesai doa apa? Wa rahmatullahi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Semua ditutup dengan sholawat. Tujuannya apa? Tujuannya agar doa kita diijabai oleh Allah. Ustaz, pertanyaan lagi. Ustaz, saya sering berdoa seperti itu tapi belum juga dikabulkan. Kalau kita belum dikabulkan, kita koreksi diri kita. Apakah doa kita benar-benar termaktub atau ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, atau doa kita yang ada tujuan misi khusus, visi khusus tertentu hanya sebatas duniawi aja. Allah Maha Basyar, Allah Maha melihat segalanya. Allah Maha bisa melihat sisi kanan sisi kiri pada diri kita. Kenapa? Ketika doa kita dikabulkan, ketika kita diberi kekayaan, justru kita malah sombong, kita malah congkak, kita malah sewenat-wenat sebadak mereka fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin, yang enggak ada sabada kita, sehingga kita menjadi sebagaimana umat Musa alaihissalam pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di sinilah ketika kita mencari yang halal, di sini kalau benar-benar kita diridhoi dan didasari dengan iman, mencari yang halal akan mudah. Hindari semua dari yang haram. Cari segala sesuatu dengan cara yang halal. Dengan cara apa? Dengan cari hal yang halal mudah sekali. Ketika kita berangkat keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mencari rezeki, itu sudah bagian daripada ibadah. Rezeki yang kita cari pun insya Allah, misalkan kita ada bisnis apapun bentuknya, hitungan apapun bentuknya, insya Allah diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, rezeki akan berlimpah, rezeki akan tenang, sebagaimana yang kita lihat di belakang kita ini, air yang begitu besar, dia tenang di atasnya, tapi kita tidak tahu di dalamnya bergemuruh atau tidak, kita tidak tahu. Sebagaimana kita sebagai hamba Allah, gak perlu kita tunjukkan segala kejelekan kita kepada orang lain. Kita santai-santai aja, tenang-tenang aja, apapun bentuknya, kesulitan apapun bentuknya yang terjadi pada kita, curhat kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifat kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat kita hanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat ini, atasnya tenang, dia tidak menunjukkan hibah, fitnah segala apapun bentuknya, tetapi di dalamnya gemuruh apapun ditutupi. Inilah satarul muslimin fitini wa dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib daripada orang muslim ini, maka Allah akan menutupi aib orang ini dunia fitini wa dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Subhanallah, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah, dimuliakan Allah. Itulah merupakan suatu tindakan kita di mana kita harus mencari segala suatu rahmat hidayah dari Allah. Benar-benar rezeki yang kita cari, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu rezeki yang kita cari itu haram atau halal. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini, antum semua, gak bapak, gak ibu, jangan mudah menuding kita, menuding tetangga kita. Rezeki yang kamu cari haram, rezeki yang kamu cari haram, hanya Allah yang tahu. Justru karena kita menggibah, memfitnah seperti ini, apalagi menuduh mereka, maka dosa akan bergelimbang kepada kita.
maka segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu seperti dulu yang Ustaz bilang, belum tentu seorang ulama akan masuk surga, belum tentu seorang yang alim, yang ahli ibadah akan masuk surga, belum tentu. Dan belum tentu mereka-mereka yang jebolan prostitusi, jebolan dinasti atau hiburan malam dia akan masuk neraka, belum tentu. Hanya Allah yang bisa mengerti semua ini. Dan baginda Rasulullah SAW juga tidak akan tinggal diam ketika di yaumul mizan, yaumul hisab nanti. Dia tidak akan tinggal diam, dia pegang segala sesuatu yang berisi salat ketika dibaca. Salah suatu riwayat mengatakan, ini sejarah atau riwayat baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa, diajak Nabi Adam, dikasih tahu oleh Nabi Adam, ya Rasulullah, ya Muhammad, ada umat kamu yang itu disiksa di neraka seperti itu. Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah mendatangi umat ini tadi, umat yang disiksa ini tadi, umat baginda Rasulullah yang disiksa ini tadi. Disuruh malaikat itu, wahai malaikat, malaikat Zabaniyah, ini malaikat yang di neraka, wahai malaikat, hentikan siksaan pada umatku. Rupanya si malaikat ini tidak mau menghentikan siksaan, karena malaikat ini adalah malaikat makhluk yang paling taat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan perintah Allah, dia tidak akan menghentikan siksaan. Dia terus menjalankan, dia tidak pedulikan itu Muhammad yang menegur atau yang menyuruh menghentikan. Kemudian keluar suara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Zabaniyah ini tadi. Apa yang Allah bilang pada mereka, malaikat-malaikat ini? Hai malaikat, hentikan, kamu tahu siapa yang menyuruh kamu itu? Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kekasih. Hentikan. Kemudian dihentikan siksaan si orang ini tadi. Kemudian ditanya, apa kesalahan ini? Malaikat menyebutkan, ini dosanya luar biasa ketika di dunia begini begitu. Rasulullah mohon kepada Allah, sujud pada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku mohon orang ini ditimbang kembali. Kemudian Rasulullah mohon pada Allah, kemudian Allah berikan orang ini diambil, ditimbang kembali, ditimbang di mizan kembali. Ketika ditimbang, beratnya dosanya luar biasa beratnya, pahalanya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW membawa di dalam sakunya ini, dibawa genggaman, ditaruhlah ini di timbangan yang banyak dosa, banyak pahalanya, sedikit pahalanya tadi ditaruh. Ternyata timbangan yang banyak dosanya tadi jatuh naik ke atas dan lebih banyak pahalanya naik ke bawah. Akhirnya orang ini diambillah, kemudian dimasukkan surga Allah. Ini merupakan syafaat baginda Rasulullah SAW yang dijanjikan diberikan kepada umatnya. Kemudian si fulan ini yang disiksa tadi tanya, siapa engkau? Si fulan, aku adalah Muhammad Rasul kamu, aku adalah Rasulullah SAW. Terus si fulan ini tadi tanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sekiranya engkau menyelamatkan aku sehingga dosaku yang dulu aku berbuat maksiat, aku banyak berlumuran dosa, pantas aku untuk disiksa. Apa yang bisa menyelamatkan aku ya Rasulullah? Jawaban baginda Rasulullah kepada si fulan ini, yang ku genggam tadi dan ku masukkan bersama pahalamu sehingga menjadi berat dan membawamu bisa masuk surga, itu apa? Itu yang ku genggam adalah bacaan sholawat ketika kamu dulu di dunia. Ketika kamu dulu di dunia, kamu gemar baca sholawat. Maka dari itu, sholawat adalah suatu hal nomor satu, bisa melepaskan segalanya. Sekarang antum sudah tahu, perbanyaklah kita baca sholawat. Perbanyaklah kita baca sholawat. Apapun bentuknya kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, ini Rasulullah tidak akan tinggal diam. Al-amal, amal yang kita baca, apa yang kita lakukan pasti akan menuai hasil. Ketika kita menanam buah semangka, pasti tumbuh semangka. Tidak mungkin kita menanam semangka tumbuh padi. Aneh bin ajaib bin antik. Maka dari itu, ketika kita gemar baca salawat, mereka yang ahli baca salawat, insya Allah Rasulullah akan cari, Rasulullah akan ambil, selamatkan, bisa masuk surga.
Hanya Allah dan syafaat Rasulullah SAW yang nanti bisa menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini merupakan suatu cermin begitu pentingnya. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Marilah kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya bangga terutama di bulan Rajab ini. Bulan Rajab yang bulan penuh dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah kabulkan kepada kita. Mari kita perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mari kita berbaca banyak sholawat, zikir kita banyak sholawat. Semoga kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, yang rajin dalam ibadah, senantiasa menjalankan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, menjalankan salat tahajud, menambah pahala kita. Insyaallah kita semua akan jadikan umat Muhammad yang masuk ila thariqul jannah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.